di sini yang mau gue tekankan ke teman-teman, terutama cewek-cewek nih. Ini orang-orang yang kayak gini, hal ini karena yang diserang adalah psikologisnya. Jadi wanita-wanita ini, cewek-cewek ini, itu yang diserang. Nah, yang diajak ngobrol si Agus ini biasanya orang yang single, cewek yang single gitu. Nah, terus dia diajak ngobrol, gini nih ngomongnya. Coba itu kamu lihat ada lagian di sini yang goblok yang cewek sih menurut gue. Gak adanya kesempatan itu kan karena ada. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bima Akito. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, langsung aja nih to the point nih. Kali ini gue mau membahas yang belum pernah gue bahas nih ya. Ini yang gue gak habis pikir nih. Agus lagi, cuman bedanya ini tuh dia disabilitas loh, dengan kekurangan, tapi malah kurang ajar nih. Malah kurang ajar nih dia nih. Karena awal-awal kemarin gue sempet gak percaya gitu kalau dia melakukan serangkaian pelecehan seksual gitu ya di NTB ya. Ini lokasinya jadi di NTB teman-teman. Nah itu korbannya itu cewek semua cuy. Dan sampai hari ini kalian tahu nggak, korbannya itu udah mencapai 15 orang. Dan itu bertambah loh dari kemarin. Jadi kemarin nggak segitu, awalnya berapa gitu ya. Terus korban-korban ini mulai melaporkan ke Komnas setempat. Dan akhirnya melalui pendampingan dilaporkan juga. Dan ternyata benar. Nih, Komisi Disabilitas Provinsi NTB menerima laporan korban sebanyak 15 orang. Yang awalnya gue nggak percaya gitu, mana bisa orang disabilitas melakukan aksi kayak begini gitu kan. Dan yang gue nggak habis pikir adalah, dan gue bilang di sini dia nggak ada otak, itu apa? Ada anak di bawah umur coy, yang dia tuh masih SMP gitu. Dan maksud gue bener-bener, lo mau lihat kelakuannya si Agus disabilitas ini yang dulu awal-awal nih. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandiin sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua. Awal-awal gue sempat percaya kalau dia nih nggak salah nih, karena gimana mau ngelakuin hal-hal itu kalau dia tangan aja nggak punya, ya kan, ngapa-ngapa dia dibantu sama orang tuanya. Buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan apa namanya? Ini alibinya dia sebelum kebongkar gitu loh. Nah setelah kebongkar ya udah, akhirnya keluar semua video-video rekam jejak dia yang jelek-jelek. Dia ada lagi nih, anjir. Oh he. Oh, 19 orang coy. Gue yang geli, yang jijik apa coba? Dia tuh sering banget bikin video terus ngedip-ngedipin mata gitu. Kenapa anjir? Terus apa maksud gue? Ini tadi video kan dia lagi mabuk gitu ya. Jadi ini orang menurut gue sangat-sangat berbahaya banget nih ya. Ini orang yang sangat berbahaya dan manipulatif gitu ya. Jadi Agus yang ini nih, Agus sangat manipulatif ya. Dia omongannya sangat nggak bisa dipercaya gitu. Melalui bukti-bukti yang udah ada, ya tinggal tunggu proses hukumnya gitu. Seperti yang udah gue sampaikan tadi, di sini poin penekanan gue adalah kepada cewek-cewek nih. Kenapa nih? Gue bingung nih. Kenapa cewek-cewek gampang banget percaya gitu loh sama orang baru? Kayak kalian tuh kayak nggak ada tempat buat
curhat aja gitu loh. Ada modus lagi yang tadi mengatakan bahwa sebelum Agus sama korban ini menuju ke homestay, si cewek-cewek korban-korbannya ini tadi itu diiming-iminginnya sebagai ritual apa istilahnya, pembersihan dosa lah atau apalah, kan geblek gitu loh, nggak make sense gitu loh. Lagian di sini yang goblok yang cewek sih menurut gue. Nggak adanya kesempatan itu kan karena ada, aduh, enggak, gue heran coy. Maksud gue adalah kenapa korban segitu banyak, ada 15, bahkan terakhir ini tadi ada yang ngomong 19. Itu kan banyak banget, kok bisa gitu loh. Gimana nih menurut teman-teman, gimana nih? Itu istilahnya apa ya? Apa termasuk brainwash ya? Kalau menurut gue sih mungkin bisa termasuk brainwash ya kalau lebih ekstrim ya. Cuman brainwash sendiri itu kan, atau istilahnya cuci otak, itu kan caranya macam-macam ya. Dan memang si Agus ini itu orangnya emang pinter, jago ngomong gitu, jago nipu gitu loh. Lagian zaman sekarang masih aja ada cewek yang kemakan omongan cowok gitu loh. Lagian kalau cowoknya jelas gitu lah ini kayak begitu anjir. Nah akhirnya dengan ngerokok gue bisa nggak terlalu emosi nih. Tadinya gue emosi banget nih karena ada di situ, gue lihat ada anak SMP gitu yang mana itu di bawah umur. Tuh dia godain cewek. Jalan-jalan putra bosku. Satu kata, 1.2 koma, kamu cantik, aku yang punya. Kemudian yang diperiksa juga ada penambahan. Jadi yang kemarin yang diperiksa baru 5, sampai hari ini yang diperiksa sudah 7, yang melapor ke yang istilahnya memberikan informasi ke KDD totalnya jadi 15. Kalau asalnya karena ini kan mahasiswi ya, ada yang mahasiswi di Mataram, ada juga yang luar daerah yang kos gitu. Kalau yang anak-anak yang sudah diperiksa Mataram dua-duanya. Kemudian yang diperiksa juga ada penambahan. Jadi yang kemarin yang diperiksa baru 5, sampai hari ini yang diperiksa sudah 7, yang melapor ke. Gila coy. Jadi di sini yang mau aku jelasin ke teman-teman adalah korbannya itu tadinya gue kira cuman mahasiswi aja gitu. Jadi si Agus ini latar belakangnya gini teman-teman. Dia itu usianya 22 tahun ya. Gue kira udah hampir 30 gitu ya. Ternyata masih 22 tahun. Boros juga nih wajahnya ya. Enggak, oh ya teman-teman, by the way sorry nih, karena biar gue nggak terlalu emosi jadi gue sambil ngerokok nih. Izin dulu nih. Jadi si Agus ini usianya 22 tahun, dan di sini yang mau gue tekankan ke teman-teman, terutama cewek-cewek nih, ini orang-orang yang kayak gini, gue yakin banyak, bukan cuma ada satu nih, tapi di Indonesia nih banyak banget orang-orang kayak gini. Yang kalian harus hati-hati adalah orang-orang kayak gini itu dia jago banget ngomong. Oke. Dia jago banget ngomong, dia jago banget istilahnya apa ya, bukan memotivasi tapi itu semacam mensugesti. Nah ini jadi gue singkat sih, kalau gue omongin fullnya nanti panjang banget. Jadi si Agus ini gimana cara dia memperdayai korban-korbannya ini, yang mana korban-korbannya kan mahasiswi gitu. Kok bisa mahasiswi diperdaya sama orang sekelas, sekualitas dia gitu, tanpa merendahkan siapapun ya. Cuman di sini karena perbuatan dia kayak gitu ya. Nah, hal ini karena yang diserang adalah psikologisnya. Jadi wanita-wanita ini, cewek-cewek ini, itu yang diserang adalah psikologisnya teman-teman ya. Nah, berdasarkan keterangan yang gue dapat, salah satu modus yang dilakukan sama si Agus ini adalah dia berkenalan sama cewek itu
baru semua, nggak ada, itu bukan teman lama atau apapun ya, itu orang baru semua. Dia kenalan di taman ya, taman apa lupa gue namanya, di taman itu. Nah terus setelah berkenalan, si Agus ini ngajak berdialog. Nah setelah berdialog, Agus ini, karena di situ kan banyak orang pacaran tuh. Nah yang diajak ngobrol si Agus ini biasanya orang yang single, cewek yang single gitu. Nah terus dia diajak ngobrol, gini nih ngomongnya, coba itu kamu lihat ada sepasang cowok cewek lagi pacaran, menurut kamu gimana gitu. Nah jadi pinter juga si Agus ngajak interaksi lawan bicaranya ini dengan membandingkan atau menganalogikan ke orang lain gitu ya, paham ya maksud gue. Nah dari situlah si Agus mulai mensugesti. Nah terus dia mulai membawa-bawa masa lalu dari korbannya. Jadi si korban, si cewek ini itu kan otomatis jadi cerita, jadi curhat. Nah ini nih yang gue bingung, kenapa cewek-cewek bisa gampang banget curhat ke orang baru? Berarti udah kepancing dong. Iya dong, udah kepancing sama si Agus dong. Nah, kenapa dengan segitu mudahnya gitu? Setelah kepancing, si Agus ini baru melaksanakan modus lanjutannya nih, hingga bisa sampai ke losmen atau wisma itu ya, terus dieksekusi. Kan gila. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman video kali ini. Silahkan tinggalkan komentar. Semoga sehat selalu. Peace.